Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Nah, oke, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu listrik statik dan penerapannya serta sub bahasan yaitu latihan 3 soal listrik statik. Oke, kita akan melanjutkan program yang video yang lalu ya, yaitu video 1, 2 ya, untuk latihan 1, latihan 2. Nah, sekarang latihan 3. Lanjut ke pembahasannya. Mudah-mudahan kalian lebih bertambah lagi tentang pengetahuan kelistrikan ya, sehingga semangat untuk masuk perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan ya teknik ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal nomor 21 ya. Ya, di sini jika jarak antara dua buah partikel diperbesar, maka besar gaya Coulomb menjadi berapa? Ya, nah, ini nyangkut tentang gaya Coulomb ya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas dari mana? Dari teori. Teorinya dari mana? Dari rumus. F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat ya. Nah, ilustrasinya begini. Ini muatan 1, bisa Q kecil, bisa Q besar. Ini Q2 ya. Ini jaraknya R. 1 kita sebut R. Nah, sekarang bagaimana sih gaya yang terjadi ya? Ketika ini kan gayanya kita sebut M. Gaya yang terjadi jika jaraknya menjadi berapa? Diperbesar. Nah, maksudnya itu lebih dari R1 ya. Nah, taruh saja misalkan jadi 2R atau 3R atau 4R ya, atau sampai seterusnya. Nah, ini berarti muatan tidak pengaruh. Kenapa? Karena tidak berubah. Tapi yang berubah apa? Yang berubah adalah R. Maka F hanya bergantung pada kuadrat jarak. Perhatikan ya. Saya pernah ulas ini. Jika jarak antara muatan besar atau lebih besar, maka gayanya justru terbalik. Kenapa? Karena dikuadratkan kan. Nah, baliknya kalau jaraknya makin kecil, makanya gaya itu semakin besar gitu ya. Tinggal milih. Tinggal milih yang jelas option C itu salah, menghilang gitu ya. Menghilang kemana? Tidak berubah. Nah, itu berarti udah jelas ini salah, yang ini salah. Nah, yang benar yang mana? Gayanya semakin kecil kalau jaraknya makin besar atau makin jauh ya gitu ya. Nah, ini akan makin besar kalau jaraknya itu makin kecil gitu ya. Gitu. Oke, jadi option yang benar adalah untuk soal 21 adalah option B gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi efektif begini ya. Efektif kita bahas soal sambil bahas teori ya. Oke. Nah, di sini ada soal yang berhubungan dengan gaya Coulomb. Oke. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing 20 Coulomb, 10 Coulomb. Ya. Ini terpisah di udara sejauh 6 cm. Jika nilai K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat seharusnya ya, boleh. Maka besar gaya tolak menolak ya. Kedua benda bermuatan ada titik-titik. Nah, ini sebenarnya soal udah baik hati ini. Sebutnya tolak menolak. Kenapa? Karena sini positif semua ya. Nah, oke. Walaupun tidak disebutkan, biasanya kalau ditanya nilai segitu jawabnya. Maka gini, langsung aja ya. K kali Q1, Q2 per R kuadrat ya. Oke. Nih. Nah, sekarang K-nya berapa? 9, 10 pangkat 9 ya. Oke. Kali 20, kali 10. Nah, dibagi dengan 6 cm. Ingat, perhatikan dulu. R 6 cm. Nah, berarti 6 cm itu berarti 6 kali 10 pangkat minus 2. Nah, berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat kan ya? Kalau dikuadratkan seperti itu. Nah, 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat 2 kan? 200 kan? Ini berarti 36 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini naik nih ke atas. Nah, berarti ini coret ini dengan ini. Ya. Ini berarti kan 2 per 4 ya. Ini 10 pangkat minus 4. Nah, yang ini jumlahkan. Jadi 10 pangkat 11 yang ini ya, yang ini jumlahkan. 2 per 4 itu kan berarti setengah. Ini naik ya, naik. Berarti itu kan 10 pangkat 11 kalikan 10 pangkat 4 ya, sorry. 10 pangkat 4, positif ya. Nah, setengah itu kan 0,5 ya. Nah, kali 10 pangkat 15 ya.
Nah, berarti ini boleh diganti dengan 5 kali 10 pangkat 14. Apa? Newton. Itu ya? Tinggal milih aja itu. Ya. Jadi option yang benar adalah option B, gitu ya. Gampang, ini tidak ada teori lagi karena udah angka nih. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini lagi muncul soal yang kayak begini. Nah, ingat ya. Ingat, ini kayaknya udah pernah dibahas, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi ya. Nah, R di sini 40 cm. Nah, berarti berapa? 0,4 atau 4 10 pangkat minus 1 ya. Oh, sorry, ada kurang 1 ya. Kurang angka 1. Santai aja ya. Nanti ini diperoleh 4 kali 10 pangkat minus 1 ya. Oke, meter. Kemudian Q1 itu 0,6. Nah, mikro ya, mikro kolom berarti 0,6 kali 10 pangkat minus 6 ya. Kemudian Q2 itu minus 0,8. Jadi minusnya nggak usah dibawa ya. Karena nanti ujungnya tarik menarik. Ada disebutkan kan. Nah, itu. Berarti langsung aja 8 mikrokolom atau 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Oke. Masukkan ke sini ke gaya F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Coba tolong kerjakan dengan cepat ya. 9 10 pangkat 9 kalikan 0,6 atau ya 0,6 kali 10 pangkat minus 6 ya per 0,8 10 pangkat minus 6 ya. Dibagi dengan ini kuadratkan. Berarti kalau dikuadratkan 16 10 pangkat minus 2 ya. Kalau dikuadratkan. Ini kuadratkan nih. 16, nah satunya dikuadratkan berarti minus 2 ya. Oke. Ayo kita kerjain. 9 10 pangkat 9. Nah, ini berarti 68. Ya, 68. Nah, boleh diganti jadi 48 atau terus saya tulis dulu ya, kalau kan kita beda itu, beda apa? Persepsi ya. 8 10 pangkat minus 12 jumlahkan ya. Ini berarti 16 10 pangkat minus 2. Perhatikan nih. Nah, yang ini 9, 10 pangkat 9. Nah, ini ganti 48 ya. Naikkan pangkatnya jadi kan minus 2 nih. Minus 2. Berarti gabungan dengan ini. 48 kali 10 4 minus 2, saya tulis aja lah biar ngerti semua. Minus 12 ya per 16 10 pangkat min 2 ya. Nah, nanti diperoleh 9 kali 10 pangkat 9 48 10 pangkat minus 14 ya. Dibagi dengan 16 10 pangkat minus 2 ya. 48 bagi 16 berapa? Ya, itu 3 ya. Ini berarti coret dengan ini ya. 3 ya. Kalikan 9 berapa? 27. Nah, lihat optionnya udah ada 27 ya. Nah, ini naikkan ke atas pasti ya. Ini berarti kalau dinaikkan ke atas saya tulis aja. Ini 10 pangkat 14 minus ya. Dikalikan 10 pangkat 2. 9 tambah 2 berapa? 11. 11 kurangkan ke 14. Berarti 27 10 pangkat minus 3 ya kalau nggak salah tuh. Bentar. Ya, 3. Nah, ini seharusnya ada jawaban 0, entar dulu kalau saya yang salah. Ini 9, ini ke atas, ini 9 ya. Ya. 14, benar. Berarti tinggal ya, berarti 11. Ini seharusnya gini ya. 27 kali 10 4 minus 3 ya, kalau nggak salah tuh. Ya. Berarti ada yang salah di sini opsi ini. Nggak usah pusing ya. Kita ganti aja misalkan ini jawabannya seharusnya F-nya itu 27 kali 10 4 minus 3 Newton ya, atau 0,027 10 apa 0,027 Newton ya. Gitu ya. Newton. Itu jawabannya. Kok ada yang nggak ada yang benar, ya udah nggak masalah. Ganti aja salah satu. Misalkan jadi ini yang diganti. Ya. Yang ini misalkan 0,0 atau yang ini 0,027 ya Newton. Gitu aja. Nggak usah pusing dengan angka ya. Yang penting cara kerja gitu benar. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 24. Ini soal mirip-mirip lagi ya. Nah, tadinya 5 jadi 10. Perhatikan ya. Saya gambar ya, sebagai ilustrasi ya.
Oke, ini muatan Q1 ya. Q1. Nah, ini terpisah sejauh 5 cm dari muatan yang Q2. Dan ternyata gayanya apa? Gayanya F. 1 sama dengan F. Nah, sekarang untuk muatan yang sama dipisahkan. Dipisahkan. Ini Q1. Nah, ternyata ini jaraknya jadi 10 ya. 10 cm. Nah, pertanyaannya berapa sih besar gayanya? F2-nya berapa sih sekarang? Nah, tinggal bandingkan. Nah, di sini yang di otak-atik jaraknya. Jaraknya. Ya, muatannya gimana? Tetap. Maka nanti rumus yang ini F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat itu berarti tidak pengaruh terhadap muatan. Gayanya hanya bergantung pada 1 per R kuadrat. Dan nah, berarti tinggal bandingkan F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2 ya. Kita tinggal masukkan, ini tidak usah dirubah ke meter. Kenapa? Karena nanti tetap aja gitu. F1-nya berapa? F. F2-nya ditanya. Yang ini berarti 1 per 5 kuadrat. Berarti 25 aja langsung. Ya. Nah, atau gini, ini 5 dibagi 10 berapa? Atau 10 bagi 5 berapa? Ini perbandingan 1 berbanding 2 kan? Gitu ya. Sama itu. Lihat aja. 1 per 10 kuadrat berarti 100-nya. Nah, berarti F berbanding F2 sama dengan 1 per 25 berbanding 1 per 100. Oh, ditulis lagi nih. Coret nih. 100 dengan 25. Nah, berarti F berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 1/4. Artinya apa? F2 ini ujung kali ujung. Tengah kali tengah. F2 kali 1 F2 ya. Berarti nanti 1/4 F ya, gitu. Nah, itu jawabannya. Maka yang benar adalah option B ya. Itu soal nomor 24. Lanjut ke soal berikutnya. Tetap semangat. Nah, sama seperti yang tadi. Titik P dengan benda bermuatan 5 mikrokulum adalah 3 cm. Tentukan kuat medan listrik. Nah, oke, nah gampang nih. Perhatikan nih cara kerjanya. Ini titik P. Nah, ini muatan listrik misalkan gede. Ya. Itu Q-nya 5 mikrokulum. Nah, atau 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Nah, jaraknya 3 cm. 3 cm. Atau berapa? Nah, atau di sini ya, 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, medan listrik di sini berapa sih gitu ya? Di P. Udah jawab gini, di P sama dengan K kali Q per R kuadrat ya. K, misalkan 9, 10 pangkat 9, K-nya ingat ya. Di sini tidak ada, tidak diketahui, harus ingat K itu 9 kali 10 pangkat 9 ya. Oke, kalikan Q-nya berapa? 5 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, R-nya berapa yang ini? Berarti langsung aja kuadrat kan? Atau tulis dulu lah, min 2 ya, kuadrat. Oke. Berarti 9, 10 pangkat 9 kali 5, 10 pangkat minus 6 ya. Ini kuadratkan. 9, ini kuadratkan. Minus 2 kuadratkan. 10 pangkat minus 4 ya. Coret. Nah, udah jelas di sini ada 5. 5 ya. Ini naikkan ke atas. Berarti 5 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat 4 ya. Dah. 9 dikurangi 6 berarti kan 3. 3 tambah 4 berarti 7. Maka 5 kali 10 pangkat 7. Apa? Newton per kolom. Itu untuk soal nomor 25 ya. Mana yang benar? Itu option A. Gampang ya. Gampang kalau kita berusaha maksimal. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya percepat. Nih, oke. Nah, balikan lagi dengan 25. Di sini justru ditanyakan muatannya berapa sih? Gitu ya. Kita gambarkan, kita lukis ilustrasinya. Ini titik apa bebas ya, titik A ya, titik A udah bukan bebas. Ini ada muatan listrik sebesar Q. Nah, ternyata medan listrik di A itu besarnya 10 pangkat 6 Newton per kolom. Jaraknya di sini berapa? 6 cm. Nah, berarti nanti R itu 6 cm. Ini 6 10 pangkat minus 2 ya, buat meter. Nah, Q-nya justru ditanyakan. Ya, ditanyakan. Medan listrik di A itu 10 pangkat 6. Oke, kita jawab.
E sama dengan A, ya, EA sama dengan K, Pi per R. Berat ya. Ini 10 pangkat 6, ya. Ini berarti 9, 10 pangkat 9, Ki, ya. R-nya berapa? Nah, di situ 6 seperempat minus 2, berarti 6. Padatkan ya. Oke. 6, 9, ya. Ki. 36. Nih, 10 pangkat minus 4 ya. Dah. Nah, ini ganti. Coret ya. Nah, ini berarti 10 pangkat 6. Ini berarti 10 pangkat 9. Ini berarti 4. 10 pangkat minus 4. Nah, di sini adalah Ki. Nah, berarti nanti ya, sorry. Berarti Ki. Itu tinggal kalikan ke sini. 10 pangkat 6 kalikan 4 kali 10 pangkat minus 4 ya, dibagi dengan ya 10 pangkat 9 ya. Oke. Nah, nanti hasilnya, nah ini naikkan ke atas nih. Berarti 4, 10 pangkat 6 kali 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat minus 9. Nah, nanti hasilnya berapa? Ini coret dengan ini. Berarti 4 dengan 9 berarti 11 ya. 11. Bukan 11, 13. 13 dikurangi 6. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 7. Apa? Kolom. Ya, oke. Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena di situ satuannya kolom. Buat mikrokolom. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, ini berarti 4 kali 10 pangkat minus 1 atau 0,4 mikrokolom. Itu ya. Ini jawaban untuk soal 26. Nah, ini jawabannya. 0,4 mikrokolom. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Maaf, tadi ada batuk-batuk nih. 27 ya. Nah, ini soal 27. Ini rumus baru ya. Rumus baru. Maksudnya begini. Rumus baru itu maksudnya gini. Ini ada benda bermuatan listrik Q1. Ini ada benda lain muatan listrik Q2 ya. Nah, jaraknya adalah R. Ya. Ini syaratnya Q1 8 mikrokolom ya. Tapi nanti aja dibahasnya. Nah, di sini terjadi tarik-menarik antara Q1 dan Q2. K kali Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, kemudian kalian sudah mempelajari usaha. Usaha itu perkalian antara gaya dengan perpindahan. Nah, di sini tidak ada gaya, yang ada R. Apa? Tidak ada perpindahan, yang ada R jaraknya. Berarti tinggal F kali R ya. Oke? Nah, sama ini. Tinggal masukkan K kali Q1 Q2 per R kuadrat ya. Kalikan dengan R. Oke? Nah, kemudian ini coret nih. Coret. Maka tinggal K kali Q1 Q2 per R ya. Nah, nanti diperoleh bahwa gini. Ini adalah potensial listrik. Nah, berarti potensial listrik itu apa sih? K kali Q per R. Ya, tetapi karena di sini ada Q1, Q2, taruh saja Q1 kita sebut Q1 aja dulu, Q1 ya. Kemudian Q2 taruh saja kita sebut Q. Nah, berarti rumus yang ini atau penurunan ini W sama dengan usaha sama dengan K kali Q1 per R kalikan dengan Q2. Nah, ini ganti dengan potensial listrik ya. Potensial listrik. Nah, Q2-nya ganti dengan Q. Nah, berarti nanti usaha itu perkalian antara potensial listrik dengan muatan listrik. Oke. Seperti itu. Nah, jadi soal ini bisa dijawab dengan W sama dengan potensial listriknya adalah 15 volt. Kemudian muatannya adalah ini maksudnya 8 mikrokolom nih. Mikrokolom dah maksudnya ini. Ini mikro ini seharusnya. Kayaknya tidak bisa nulis ya. Seharusnya mikrokolom. Ya. Anggap benar aja itu. 8 10 pangkat minus 6. Jadi nanti usahanya berapa? Masuk ke sini lagi. Berarti boleh pi kali ki, boleh ki kali pi. Nah, yang benar mana?
Yang benar itu rumusnya yang ingat ya. Itu. Nih, itu 8 kali 10 pangkat minus 6. Udah, kalikan dengan 15 ya. Berapa nih? Berapa? Ya udah tinggal kalikan. 8 kali 15 berapa ya? Oke, tinggal masukkan nih. Kalau salah ini mikro ya kita ganti aja, nggak usah pusing ya. 8 kali 15 berarti 120, 10 pangkat minus 6. Apa? Joule atau 12 kali 10 pangkat minus 5 Joule. Nah, tetapi di sini tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Ini kemungkinan salah nulis ya gini. Nah, seterusnya misalkan Q-nya misalkan 8 kolom. Nah, berarti gampang nih. W sama dengan Q kali V. 8 kalikan berapa? Kalikan 15. Nah, oke. Situ. Nah, tetap aja di sini tidak ada jawaban ini. Ini berarti 120. Apa 120 Joule gitu ya. Oke. Nah, nggak tahu ini soalnya mau apa? Mau mikro atau kolom. Kalau kolom jawabannya 120. Kalau mikro berarti jawabannya adalah 12 kali 10 pangkat minus 6. Saya beli alternatif ya. Kalau mikro berarti jawabannya 12 mikrokolom, 12 kali 10 pangkat minus 5 Joule. Kalau kolom muatannya itu harus 120 Joule. Mana yang benar? Nah, di sini option tidak ada yang benar. Yang benar adalah jawaban kita, yaitu 120 atau 12 kali 10 pangkat minus 5 Joule. Oke, itu jawabannya ya. Nggak usah pusing dengan option. Ya, langsung. Oke, nomor 28. Benda X bermuatan positif. Benda Y bermuatan negatif. Jika keduanya saling berdekatan, apa yang terjadi? Nah, berarti ini aja ilustrasinya. X itu bermuatan positif. Nah, Y itu bermuatan negatif. Nah, jika dia berdekatan, nah maka nanti terjadi tarik-menarik. Ya. X tertarik oleh Y juga tertarik oleh X. Berarti di situ tarik-menarik. Benda X dan benda Y tidak terjadi interaksi, itu salah ya. Benda X dan Y tolak-menolak. Ya, salah. Kenapa? Karena di situ jenis muatan sudah jelas positif dan negatif ya. Nah, X dan Y akan tolak-menolak. Salah. Ya. Sama dengan option C. Nah, yang terakhir option A itu benda X dan Y akan tarik-menarik ya. Oke, itu jawaban yang benar adalah option A. Itu soal nomor 28 ya. Oke. Langsung ke soal 29. Benda dikatakan bermuatan positif jika, ingat ya, benda bermuatan positif. Artinya benda itu banyakkan positifnya. Jadi nanti kekurangan elektron ya. Nah, kalau kekurangan elektron berarti dia jelas positif. Nah, jadi artinya apa nih? Kalau positif. Nah, kekurangan elektron ya, kelebihan elektron tidak, kekurangan proton tidak ya. Nah, dapat menarik benda lain bisa kalau di sekitarnya ada muatan yang eh, negatif ya. Benda dikatakan bermuatan positif. Berarti kalau menarik bisa kalau di sekitarnya ada partikel bermuatan negatif. Gitu ya. Jadi opsi yang benar adalah D, yaitu kekurangan elektron ya. Gitu. Akibat apa? Bisa dipukul, bisa digosok dengan benda lain ya. Gitu. Itu kekurangannya. Soal yang ke-30. Nah, kaca yang semula netral setelah digosok dengan kain sutra akan menjadi titik-titik. Ingat, kaca jika digosok ke sutra atau digosok-gosok ke sutra, maka nanti akan terjadi perpindahan elektron dari mana? Dari kaca ke sutra. Ya, perpindahan elektron dari kaca ke sutra. Jadi elektron pindah dari kaca ke sutra, gitu ya. Nah, maka eh, maka dengan demikian option D itu kekurangan neutron. Ya, kekurangan neutron. Kenapa? Karena itu kaca positif. Justru kelebihan kalau kaca ya. Ya. Kemudian cahaya mempunyai jumlah elektron dan proton yang sama. Beda tentunya ya. Kemudian kelebihan elektron. Ya. Kelebihan elektron. Artinya salah. Berarti kan kekurangan elektron. Kenapa? Kaca kalau digosokkan ke kain sutra itu hasilnya atau kaca itu bersifat positif muatannya ya. Gitu? Oke. Nah, jadi option yang benar yang mana? Kekurangan elektron berarti
positif ya gitu ya. Kalau kekurangan elektron. Ini berarti positif nih muatannya. Nah ini gimana kelebihannya? Justru ini jadi negatif. Ini negatif gitu ya. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang A gitu ya. Oke, soal kita telah membahasnya sampai 30 ya. Jadi episode latihan 1, episode latihan 2, episode latihan yang ketiga. Mudah-mudahan ini pengetahuan bertambah dan bertambah ya. Lebih banyak lagi pengetahuannya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu next video latihan 4 listrik statik. Yang mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya dan selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya.